Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menerangkan tentang sumber hukum Islam yang mukhtalaf, yang terdiri dari istizhan, istishab, dan masalahan mursalah. Kami terdiri dari saya sendiri, Nur Fitratul Aulia, yang kedua Muhammad Ali Rahmat, yang ketiga Ziora Dika Fatama. Istizhan menurut bahasa, yakni diartikan sebagai menganggap sesuatu yang baik. Sedangkan menurut istilah istizhan yakni meninggalkan kias yang benar hukumnya untuk menjalankan kias yang masih belum benar hukumnya, yakni samar-samar. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa istizhan yakni meninggalkan hukum kuli atau umum untuk menjalankan hukum istinai pengecualian yang disebabkan oleh dalil syarak yang mana diharuskan untuk meninggalkannya. Jadi pada intinya yakni istizhan merupakan suatu tindakan dalam meninggalkan suatu hukum untuk berpindah ke hukum yang lainnya, karena disebabkan oleh dalil syarak yang mana diharuskan untuk meninggalkannya. Yang kedua, dasar hukum istizhan. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Artinya yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Jadi pada intinya dalam ayat ini menegaskan bahwa Allah itu segala pujian Allah bagi hambanya yang telah memilih dan mengikuti perkataan yang baik serta pujian yang telah ditentukan untuk tidak dijadikan sebuah tujuan kecuali untuk sesuatu yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum, artinya dan turutilah pimpinan yang sebaik-baiknya yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Pada ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu mengikuti ajaran yang terbaik serta menaati semua perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Macam-macam istizhan. Yang pertama, istizhan bil annas, yakni suatu penyimpangan hukum yang dalam menetapkannya yang berdasarkan kepada ketetapan kias untuk menentukan suatu hukum yang berlawanan serta menetapkan suatu nas dan sunnah. Jadi pada intinya itu maksudnya itu terdapat ayat atau hadis yang terdapat suatu hukum dengan kasus yang berbeda dengan ketentuan pada kaidahnya. Yang kedua, istizhan bil ijma, yakni keharusan untuk meninggalkan dan menggunakan kias sebagai suatu persoalan karena ijma. Pernyataan ini sesuai dengan fatwa mujtahid yang mana terdapat suatu peristiwa yang berlawanan dengan pokok-pokok yang telah ditetapkan. Atau bisa disebut bahwa para mujtahid pun menyikapinya dengan diam serta enggan menolak apapun yang harus dilakukan oleh manusia yang faktanya berlawanan dengan dasar pokok yang telah disepakati atau ditetapkan. Yang ketiga, istizhan bil kiasil khafi, yakni memalingkan pada suatu masalah yang ditentukan hukum kiasnya yang jelas terhadap ketentuan kias yang masih samar, akan tetapi keberadaannya masih lebih kuat dan lebih tepat untuk mengamalkannya. Istizhan bil maslahah, ya contohnya itu yakni kebolehan seorang dokter laki-laki yang dapat melihat aurat perempuan dalam proses pengobatan. Jadi pernyataan tersebut itu dilihat dari segi kaidah umum, seseorang itu dilarang untuk melihat aurat orang lain, akan tetapi karena keadaan darurat itu mengharuskan membuka bajunya untuk menentukan sebuah penyakit yang dideritanya, maka demi kemaslahatan dan kebaikan orang itu, maka istizhan menyepakati dan memperbolehkan seorang dokter untuk melihat aurat pada perempuan yang merupakan pasien yang diobatinya itu. Lalu yang ketiga, lalu yang keempat istizhan bil urf, yakni hukum yang menyimpang serta berlawanan dengan hukum ketentuan kias karena terdapat adanya urf yang telah dikenal oleh khalayak umum dan sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu selanjutnya yakni istizhan bid darurah, yakni seorang mujtahid yang meninggalkan sebuah keharusan dalam menyikapi pemberlakuan kias atau suatu masalah yang berhadapan dengan kondisi darurat. Maka para mujtahid berpegang teguh pada ketentuan yang menetapkan untuk memenuhi keinginannya atau menolak karena terjadinya kemudaratan.
Istishab. Istishab menurut bahasa diambil dari kata istashaba ya, yang mana mengikuti dari wazan istif'ala, maknanya yaitu istimrorus subaha. Adapun kata-kata asuh asuhab asuhbah mempunyai arti sahabat, sedangkan kata istimara berarti terus-menerus. Maka dari itu istihab ditinjau dari segi lughawi yaitu selalu menyertai atau menemani. Jadi dapat disimpulkan bahwa istihab merupakan mengambil keputusan hukum terhadap sesuatu yang didasarkan pada keadaan sebelumnya hingga adanya dalil yang memperuntukkan untuk menunjukkan perubahan keadaan tersebut. Kaidah-kaidah istishab. Yang pertama, al-aslu bara'atul dimmah, yakni hukum asal seseorang itu adalah bebas atau tanggungan. Jadi dalam kaidah ini seorang hakim tidak bisa memutuskan atau menetapkan seseorang bersalah hingga adanya sebuah bukti, atau bisa juga saksi yang memang benar-benar menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah. Lalu yang kedua, al-aslu fil asya'il ibahah, hukum asal segala sesuatu adalah mubah. Dalam kaidah ini tuh kita diperbolehkan minum dan juga makan apapun selama kita adanya dalil yang melarang atau mengharapkannya. Lalu al-yaqinu la yuzalu bisyaki, yakni keyakinan tidak hilang dengan munculnya keraguan-raguan. Dalam kaidah ini nih, misalnya seorang memiliki wudhu yang selanjutnya dia melakukan berbagai aktivitas seperti berangkat sekolah hingga pulang sekolah, kemudian ia merasa ragu apakah wudhunya itu masih ada atau tidak. Maka kaidah ini meyakini bahwa status wudhunya itu belum dinyatakan batal sampai dia yakin adanya sesuatu yang membatalkannya seperti kentut, buang air kecil, dan lain-lain. Lalu, al-aslu baqa'u makan ala makan, yakni hukum asal segala sesuatu adalah kembali pada hukum awalnya. Dalam kaidah ini juga, jika seseorang mempunyai hutang, maka ia tetap mempunyai sebuah tanggungan terhadap hutangnya tersebut, hingga ia telah benar-benar melunasinya. Pembagian istishab. Yang pertama, istishab hukum al-ibahah al-asliyah, yakni menetapkan sebuah hukum yang di dalamnya terdapat manfaat bagi manusia yang bersifat mubah atau boleh selama masih belum ada dalil yang menyatakan haram hukumnya. Lalu yang kedua, istishab secara hukum akal dan syara, yakni menyatakan bahwa sifat yang telah melekat dengan suatu hukum sampai di mana hukum tersebut telah ditetapkan dalam hukum yang berbeda dengan hukum tersebut. Lalu yang ketiga, istishab menurut hukum akal sampai datangnya hukum syar'i. Jadi disimpulkan bahwa umat manusia itu tidak bisa dikenakan pada hukum syar'i kecuali sampai dengan melihat dari segi datangnya hukum syara. Lalu yang keempat, istishab hukum yang telah ditetapkan oleh ijma akan tetapi keberadaan pada ijma diperselisihkan, yakni dalam menetapkan berdasarkan dari ijma yang mana jika suatu daerah tidak ada air, maka orang tersebut boleh melakukan tayamum untuk menunaikan sholat. Akan tetapi jika akan sholat melihat air, maka sholat yang akan dilakukan itu batal, maka ia harus mengulangi wudhu itu dengan air. Begitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ziora. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita sama-sama akan membahas mengenai maslahul mursalah. Nah, secara bahasa, maslahul mursalah itu diambil dari kata bahasa Arab, yaitu solaha yaslahu solhan, artinya baik, patut, atau bermanfaat. Kemudian kata tersebut dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu maslahah, artinya adalah sesuatu yang memberikan manfaat atau berguna gitu. Nah, sedangkan kata al-mursalah itu artinya terlepas. Maksud terlepas di sini adalah terlepas dari dalil yang menerangkan boleh atau tidaknya untuk dilakukan. Gitu. Jadi menurut istilah masalah al-mursalah yaitu menguatkan hukum atau mengukuhkan hukum terhadap beberapa aspek dalam kehidupan yang mana di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis memang tidak dijelaskan, tidak disebutkan gitu. Nah,
Atas dasar apa? Atas dasar pertimbangan kemaslahatan umum bersama itu untuk seluruh umat manusia, sehingga dapat memberikan suatu manfaat dan menghindar dari suatu keburukan atau kesulitan. Baik, selanjutnya yaitu dasar hukum maslahah al-mursalah. Nah, dasar hukum yang pertama yaitu banyak persoalan sebelumnya memang tidak pernah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Jadi pada masa sahabat, ketika mereka mendapatkan suatu persoalan, mereka langsung mencari jawaban tersebut kepada Al-Quran, kalaupun tidak langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Rasul wafat, banyak persoalan-persoalan, kebutuhan, keperluan umat manusia yang baru gitu, yang mana sebelumnya belum pernah terjadi di masa Nabi Muhammad. Nah, maka dibutuhkan suatu dalil untuk memecahkan hal-hal tersebut gitu. Apabila tidak ditemukan, maka kehidupan manusia akan menjadi sangat sempit. Nah, adapun dasar hukum yang kedua yaitu telah dicontohkan langsung oleh para sahabat dan juga tabi'in. Nah, jadi sebagaimana yang kita tahu bahwa pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq itu terjadi perang yang bernama Perang Yamamah, yaitu antara kaum muslimin melawan orang-orang yang murtad. Nah, dalam peperangan itu banyak para hafiz-hafiz Al-Quran yang wafat. Nah, melihat kejadian tersebut, Umar merasa khawatir. Sayyidina Umar merasa khawatir apabila terus dibiarkan gitu dengan wafatnya para hafiz-hafiz tersebut, khawatir Al-Quran ini akan hilang. Selanjutnya Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit untuk menulis dan mengumpulkan Al-Quran. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa pada saat itu Al-Quran itu belum dijadikan satu mushaf, artinya masih berceceran gitu. Ada yang di pelepah kurma, ada yang di batu, dan lain-lain. Nah, kemudian Abu Bakar memerintahkan untuk mengumpulkan dan menulisnya. Barulah pada masa Utsman, Al-Quran dijadikan menjadi satu mushaf yang bernama Mushaf Utsmani gitu. Nah, itu termasuk salah satu maslahul mursalah yang pernah dicontohkan oleh para sahabat. Ya, selanjutnya yaitu jenis-jenis maslahah. Nah, jenis-jenis maslahah itu ada 3. Yang pertama adalah maslahah ad-daruriyah, artinya suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok seluruh manusia. Jadi dapat dikatakan bahwa maslahah ad-daruriyah ini sebagai kebutuhan primer, artinya suatu yang harus terpenuhi, yang wajib terpenuhi oleh umat manusia. Nah, apabila tidak terpenuhi, maka dapat mengancam keberlangsungan kehidupan manusia itu. Selanjutnya yaitu maslahah hajiyah, yaitu suatu kemaslahatan dalam rangka untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya. Jadi dapat dikatakan bahwa maslahah hajiyah ini sebagai kebutuhan sekunder umat manusia. Artinya ketika kebutuhan maslahah hajiyah ini tidak terpenuhi, maka dia tidak sampai mengancam keberlangsungan hidup manusia, tapi akan mendatangkan suatu kesulitan itu. Dan yang terakhir yaitu maslahah tahsiniyah, merupakan penjagaan kemaslahatan berhubungan baik dengan kesempurnaan, estetika, dan keindahan. Jadi maslahah tahsiniyah ini apabila tidak terpenuhi, dia tidak sampai mengancam keberlangsungan hidup manusia dan juga tidak mendatangkan sebuah kesulitan bagi umat manusia. Selanjutnya yaitu macam-macam maslahah. Apabila ditinjau dari segi kandungannya, ada 2. Yang pertama adalah maslahah al-ammah dan maslahah al-khosoh. Nah, maslahah al-ammah ini yaitu kemaslahatan yang bersifat umum, artinya untuk banyak orang. Misalnya kayak tadi sekolah. Nah, sekolah itu kan dipergunakannya untuk orang banyak gitu, untuk umum. Dan yang kedua adalah maslahah al-khosoh, yaitu maslahah yang bersifat pribadi, gitu, khusus untuk pribadi. Nah, selanjutnya ditinjau berubah atau tidaknya suatu maslahah. Ada 2. Yang pertama maslahah ats-tsubis. Jadi maslahah ini tidak berubah hari ini sampai hari kiamat, ya maslahahnya tetap sama gitu. Dan yang kedua adalah maslahah al-mutaghayyirah, yaitu maslahah yang dapat berubah-ubah menyesuaikan tempat, waktu, dan kondisi. Selanjutnya yaitu
maslahah ditinjau dari ada atau tidaknya dalil yang mendukung. Di sini ada 3. Yang pertama adalah maslahah al-mu'taroh, yaitu suatu kemaslahatan yang memang secara nyata diakui oleh syara. Jadi ada dalil yang mendukung untuk kemaslahatan tersebut harus dilakukan. Gitu. Yang kedua adalah maslahah mulgoh, yaitu kemaslahatan yang secara tegas ditolak oleh syara. Misalnya ada sebuah usulan yang menyatakan agar hak waris antara anak laki-laki dan perempuan itu disetarakan, disamakan atas dasar apa? Atas dasar kesetaraan gender. Nah, tentu ini bertentangan dengan Quran surat An-Nisa ayat 11. Dan yang terakhir adalah maslahul mursalah, yaitu kemaslahatan yang mana secara dalil baik di Al-Quran maupun hadis itu tidak ada yang menunjukkan untuk melakukannya, atau tidak ada dalil yang membolehkannya, dan tidak ada juga dalil yang menolak atau melarangnya. Selanjutnya yaitu syarat-syarat berhujjah dengan menggunakan maslahul mursalah. Ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah kemaslahatan harus bersifat nyata atau pasti, bukan berdasar hanya pada dugaan semata. Jadi kemaslahatannya itu benar-benar nyata, ada, real, dan bisa dirasakan. Misalnya ketika kita ingin membangun musola, jangan kita itu berpikir kayaknya sekolah ini akan memberikan manfaat. Nah, tapi harus yakin, dengan seyakin-yakinnya bahwa ketika kita membangun musola itu bisa memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil yang qot'i. Jadi kemaslahatan itu tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil yang qot'i, baik itu Al-Quran maupun hadis gitu. Dan yang terakhir adalah kemaslahatan harus bersifat universal. Artinya kemaslahatan itu tidak bisa atau tidak boleh hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, hanya untuk segelintir orang, tapi untuk masyarakat luas, untuk secara umum dapat dirasakan.